Manchester United atau Man City? Kalau bermula daripada kawan. Sebenarnya dua pun jangan ingat. Terus terang banget. Oke, kita kembali kepada adalah soalannya. Terus ya, terus nyala. Oke, dalam pelayanan sebagai beliau lah, pernahkah kamu rasa macam putus asa dalam pelayanan beliau sepanjang kamu melayani? Mungkin cabaran dia, Ya. apa cabaran dia? Pernahkah kamu rasa macam down, macam tengok keadaan semasa itu yang macam cannot go? Ya. Mungkin. Sampai di sini saja. Ya. Begitu. Contoh. Nah, contoh lah. Coba bagian Mungkin ada apa? Dari kamu punya luahan. Boleh. Terima kasih ya atas soalan itu. ini betul-betul luahan deh. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Oke, beres dulu. Iya, teruskan Kori. Kalau mau berbicara tentang putus asa kan, saya rasa saya belum ada tahap putus asa lah. Tapi tahap penat itu ada. Penat yang over. Macam mana tuh? Mungkin boleh kasih detail sedikit. Penat itu berbalik baik sih. Ya. Penat nih apabila saya diberi tugasan dan dalam pelayanan itu dalam program tersebut dan saya pun bekerja on station, balik lewat semua kan, mau ikut meeting. Semua kita alaminya. Jadi kan kadang-kadang itu badan macam Terpaksa mau bagi dua. dia tidak mampu sudah, kepala pun sakit gitu kan. Tapi syukur masih hidup lah. Ada pernah dulu. Ya itulah yang saya rasa. Kalau putus asa, saya belum lagi merasa putus asa. Oke. Itu cabaran dia betul. Tapi ya cabaran memang banyak lah. Itu Belum saya pernah. punya sacrifice kan, Ya. saya punya masa. Sebab bukan saya mau bagi masa untuk pelayanan, saya ada Iya, ada live. live juga kan, Ada main job. ada bini sudah, ada keluarga, Ada komitmen sudah. komitmen. Jadi Sudah. susah juga mau saya bagi-bagi kan. Saya pun Ya, yep. sebenarnya masih baru masuk ke fase perkawinan lah orang Yep. bilang. Daripada bujang, Iya. daripada belia yang bujang masuk kepada belia yang berkawin kan. Macam culture shock kita. Tidak. Ada juga. Sebab kita mau seimbangkan kan, Betul. kerja itu wife semua kan, sama pelayanan. Jadi pun sekarang dalam pelayanan PY ini sama DYA memang perlu komitmen lah, Ya, perlu bagi komitmen. Komitmen yang tinggi. Ya. Tapi saya sebenarnya saya rasa apabila saya explain yang sama saya punya kawan-kawan kan pelayanan dan saya tidak dapat begini, dia pun paham juga lah, nasib baik juga lah. Yep. Tidak akan marah juga kan. Itu janganlah yang buat saya tidak berhenti untuk melayani lah, sebab tidak orang mau marah. Tidak paksaan lah. Tidak paksaan. Atas Tidak maklum. Terus kerelaan ya, betul. Betul. Jadi kita mendengar juga kita punya Justin. Brother Justin Sepanjang pelayanan saya selama ini kan, selama kira Dari 12 tahun. dari umur 12 sampai tahun. sekarang. umur begitulah kan. Saya boleh bagi kepada dua lah. Oke. Pertama, cabaran yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Betul. Kedua adalah persekitaran saya lah. Untuk diri saya sendiri, penat itu memang tidak boleh Elakkan tidak lah. boleh dielakkan. Memang akan ada itu benar. Kelemahan saya ialah saya tidak dapat membuat pembagian masa yang betul lah. Ini satu cabaran dalam pelayanan saya lah. Tapi dorongan dari orang tua itu tidak pernah luput lah. Memang mereka sentiasa menyokong saya lah. Bagi semangat. Walaupun dalam usia yang begitu masih muda kan, yang penting paling tahu pulang rumah saja. Itu saja. Jadi cabaran yang seterusnya ialah ke sekitaran saya. Maksud saya ialah di kawan-kawan, komitmen mereka. Iya. Kadang-kadang bila kau datang mau melayani, tapi yang datang tuh hanya kau dan beberapa orang saja, di luar daripada kau punya jangkaan. Iya. Secara tidak langsung kan dia mengganggu kau punya
semangat ya, coping spirit untuk melayani itu kan sangat-sangat Dia efek Mbak sebenarnya. sangat-sangat memberi kesan. Sangat-sangat memberi kesan. Itu saya sudah rasain sejak dari yang pelayanan pertama itu, Bang. Dari awal. Jadi namun kan walaupun begitu dalam saat yang begitu kan kita ada belajar juga sesuatu. Sebab waktu kita masih begitu muda kan, kita lihat kita punya senior-senior tuh yang berpengalaman tuh kan, mereka menghadapi itu masalah kan dengan cara yang begitu mereka profesional juga lah. Dia memberi contoh yang baik, Bang. Walaupun kekurangan orang kan, mereka guna berapa orang yang ada itu untuk kasih jalan itu pelayanan, Bang. Jadi itu sedikit sebanyak memberi kesan dan pengajaran kepada saya lah. Yang terbaru, yang cabarannya betul-betul menggugat saya punya keinginan untuk melayani kan, hampir berputus asa kan. Sewaktu hampir berputus asa. Serius bunyinya nih. Kira serius lah yang waktu kita dilanda COVID itu kan. Wah, betul-betul yang saya rasa terkesan sangat, Bang. Diri sendiri kau terkesan, bila kau dengar kawan-kawan lain lagi kan yang tidak mau terlibat, yang tidak mau lagi macam yang semua comfort zone. Semua berada dalam zone yang selesa saja. Jadi itu betul-betul mengganggu kau punya konsentrasi lah. Tapi syukurlah kita sudah lalui semua itu. Sampai sekarang kita masih lihat kami berdua masih ada di sini. Kalau tidak akan ada. Betul. Nah, itulah. Kan bilang Yesus di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, ada di tengah-tengah kan. Mungkin saya boleh bagi soalan teman, sebab memandangkan dia sudah lama melayani di secara detailnya di Saint Mary lah kan. Sandakan. Di Sandakan kan. Siapa kau punya kira macam kau punya sini ya, orang lama yang jadi kita betul siapa kau mau tahu juga. Idol. Maksud bukan idol apa kan, maksudnya orang itulah yang orang lama lah. Jadi kau punya macam kau punya inspirasi kau betul. Yang adakah? Orang lama. Orang lama. Saya kan. Kalau saya waktu saya masih Of the Voice, saya sangat mengagumi pemimpin saya pada masa itu, yaitu mendiang sudah, Elmer. Jadi saya kenal dia. Saya sangat-sangat mengagumi dia. Sebab pertama, apa yang buat saya kagum dia kan, walau macam mana pun keadaan kami pada waktu itu kan, macam chaos lah, macam huru-hara apa-apa kan, dia satu orang saya yang paling tenang. Dia punya ketenangan tuh, yang mendiang nih, dia punya ketenangan kan, membuat kau rasa macam kau selamat lah. Bila dia ada di situ kan, kau tak perlu risau. Kau kan punya. Sebab dia ada di situ, Pak. Yang saya susati ialah dia datang tapi dia tidak serve. Itu macam kami rasa macam. Tapi bila nampak dia saja kan, kau yakin bah dia tidak tinggalkan kau, bah. Dia akan duduk di sebelah dan dia akan lihat cara kau serve. Jadi itu yang sampai sekarang saya masih mengikuti mendiang lah. Saya sangat mengagumi dia lah. Mendiang Elmer, kalau saya tidak silap lah, saya pernah bersama-sama dia pada tahun 1998. Waktu itu PBK. Saya beli keuskupan. Yes, yang pertama di Sabah. Di Sandakan di Sabah. Waktu itu di Sandakannya belum jadi diosis lagi, masih baru menjadi. Dan saya berkenal dengan mendiang Elmer di sana sebab saya antara yang terlibat pada waktu itulah dengan dorang gitu. 98 lama sudah. Apa di mana? Bilang ini masih di atas pohon kenapa? Setelah kamu cerita kamu punya pengalaman yang keputusasaan, adakah tidak? Atau memang saya rasa memang semua orang pun akan merasainya juga, Pak. Manusiawi kan. Jadi saya mau tanya lagi satu. Apa kenangan manis dan tidak manis lah sepanjang pelayanan kamu? Mesti ada. Jadi boleh share kah? Boleh. Antaranya lah, tapi jangan kasih tahu semua. Memang banyak lah. Mungkin 2 ke 3 Tapi saya boleh gambarkan lah situasi kan. Apa yang paling manis? Kalau dalam pelayanan kan, apa yang saya rasa macam yang belum bagus kan. Kenapa itu kan? Nggak baik ke? Pengalaman yang tidak baik lah orang bilang kan. Apabila ada pergaduhan lah. Percenggahan, pendapat, sampai seseorang nih dia keluar daripada itu pelayanan. Itu saya rasa sangat memberi saya satu macam kesan lah. Kenapa melayani sampai boleh begini, Pak? Kenapa mau bergaduh sampai itulah yang saya rasa macam ada sedih lah. Sama-sama kan melayani, tapi apabila bergaduh, las-las
Left ada yang group. left group. Itu yang sedih. Kenangan tidak baik lah. Nah, tidak baik lah. Ya, Kalau ini- manis Pak, Kalau manis nih Adakah antara ada. Yang anu kayak itu? Yang jumpa. Yang berjumpa kayak itu? Itu yang kita mau fokus sebenarnya. Soalnya yang berjumpa. ini Itu yang kita mau jumpa, itu mau dengar itu sebenarnya. ini saya bagi spesifik lah, spesifik. Oh, oke. Kelainan di mana masa itu saya masih lagi student Oke. di UMS PK. So pada waktu itu kami ada menganjurkan itu Hari Warga Kampus Pak. Tahun Oke, berapa iya. tuh? Saya rasa 2015 saya rasa. Lama juga. 15. Tentu saya second year, third year. Jadi tentu saya melayani dalam konsert Bang. Oke. Konsert Ini kenangan manis nih kan? ya, konsert Precisionship. Jadi Precisionship kami itu dimulakan pada waktu malam. Jadi Jadi kau sebenarnya- itu gitaris lah. ya gitaris. Sebenarnya sebelum HWK ini berlaku kami ada buat latihan. So kami full band Bang. Maksudnya ada keyboard, ada drum, semualah. Pas tuh ada satu insiden nih kan. Tiba-tiba yang keyboardis nih one day before dia tarik diri. Oke. Jadi kami semua sangat panik Bang. Kenapa ditarik diri? Itu dah kami tidak tahu juga. Dia ada personal problem lah. Oh, Jadi lah, tidak boleh salahkan dia. tidak boleh salahkan Oke. dia. Memang dia tiba-tiba tarik diri, kami bingung. So banyak arrangement dia yang buat Bang. Semua starting. Kira dia macam lead lah time itu. Iya. Setelah dia left group, semua pun jadi Semua jadi dan tiba-tiba saya ada satu orang kawan lah, saya punya classmate juga, cosmate. Dia boleh main keyboard. Satu malam tuh ya kami kasih training sama dia. Holy Dan shit. pada waktu konser tuh kan, wah saya rasa itu happening lah. antara konser yang terbaik saya pernah ada. The best. The best. Oh itu. Full of Holy Spirit kan. Jadi So ya memang boleh saya mau tengok balik itu video kan. semua ada video kah? Ada video tapi saya tahu di mana susah. Sayang Bang. Sudah hilang. Ya sebenarnya ada direkam oleh kami punya tim lah. Oh, So saya mau tengok balik itu video kan malam itu sangat bagi saya sangat penting lah. Yang happening. happening dipenuhi dengan Roh Kudus kan. Semua pun yang peserta-peserta seperti kami yang penganjur kan sangat orang bilang feeling joy lah. Itu saya rasa Itu yang paling kurasa yang paling dalam Paling pelayanan inilah. kau paling manis Iya. lah. Dan apabila Memberikan berakhirnya konser itu kepuasan. ya betul. Ada Kepuasan Terus itu. rindu tuh kan. Rindu. Rindu mau ada itu atmosfer kan. Iya, Itu situasi gitu kan. Vibes-nya. Segala kepenatan, kelelahan yang berlaku di beberapa hari yang lalu terbalas Betul. apabila berakhirnya konser. Itu kenangan yang saya kira bahas spesifik lah. Banyak lah sebenarnya dalam Itu P1. antaranya lah. Itu antara. Kalau mau di next podcast kan. Mendengar yang macam mana kau bertemu. Iya, itu yang saya mau sebenarnya mau tanya, tapi pergi ke Ya, konser pula. just yang itu. Ya, Boleh itu tanya. cerita Kalau mau tanya boleh juga kan. Tapi transisi Ya, ya. bagi ruang. tidak masalah itu nanti. Mungkin Oke. kita boleh mendengarkan kita punya Bro Justin apa ini pengalaman Kenangan. Kenangan pahit dan manis. manis. Ya, Kita mulakan dengan manis dulu lah. manis dulu. Oke. Oke, boleh. Kenangan paling manis ialah pertama kali melayani sebagai altar server lah. Macam mana dia punya feel tuh? Feeling Jadi gitu. feel selama ini kan Lain macam lah. memang lain. Waktu duduk di bangku umat kan, bila kamu melihat altar server yang bertugas kan, aku sesuatu yang aku rasa macam dekatnya mereka dengan Father. Ya. Jadi saya begitu kan. Aku rasa macam Sering saja. iya macam dekat betul yang macam mana mereka boleh dekat lah. Sedangkan memang dari kecil kami sudah diajarkan untuk menghormati itu yang kita punya religius punya orang. Jadi jarak kita dengan itu para religius kan memang jauh. Ya, ya. Sebagai umat kita tidak boleh dekat seperti Ya, sekarang betul. ni. Betul. Macam kita hanya nampak dari jauh saja. Jadi bila nampak kawan-kawan sekolah kan yang jadi altar server tu kan Lebih dekat duduk pula. berdekatan dengan Ya. Father kan, kau terasa ingin begitu juga, ingin seperti mereka dapat duduk bersebelahan atau berdekatan dengan Father. Iya. Itu kenangan yang paling manis lah. Oke. Yang kedua, dapat menyertai PYA bersama-sama dengan Hori ini dan rekan-rekan yang lain. Penerimaan mereka, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, mereka boleh terima. Ini yang satu yang saya rasa sangat tak boleh saya Appreciate. lupakan. Ya, sangat saya Appreciate. hargai lah itu semua itu. Kenangan pahit,
seperti Pori pun ada cakap pasal ialah dalam pelayanan ini memang ada sejak yang tidak Kecanggahan. yang tidak seperti yang kita inginkan, Ya. Bang. Walaupun kita inginkan begini, Ya. lain yang terjadi. Lain yang terjadi. Jadi satu yang kita perlu ingat ialah dalam pelayanan ini kita memang berkumpul bersama-sama dengan ramai kawan-kawan yang mempunyai pendapat dan pendirian yang berbeza, Bang. Betul. Ini yang membezakan kita. Tapi sebenarnya perbezaan ini kalau kita gunakan dengan sebaiknya dapat mengeratkan lagi kita punya Ya, betul. Menguatkan lagi, sepatutnya. ya. Sepatutnya, tapi Kalau kita pandang dari sisi positif iya, kan. kalau kita pandang dari sisi positif, tapi malangnya bukan semua orang mampu berpikiran positif. Iya, betul. Bukan semua orang. Betul, Jadi kita pun tidak boleh menyalahkan kawan-kawan kita yang tidak seperti kita, Bang. Iya. Itu kita harus belajar untuk terima. Iya, betul. Jadi kawan yang akan pergi, kita tidak boleh paksa mereka pergi. Betul. Sebab ini mereka punya hak, Kerelaan. mereka punya kerelaan. Pelayanan ini tidak Bukan dipaksa. paksaan, ya, Iya. betul. Maksudnya siapa mau melayani datang. Siapa yang mau pergi, Silakan. sebaiknya jangan. Tapi kalau Ya. mau pergi juga kita tidak boleh paksa. Ya, betul. Betul. Itulah kenangan yang paling pahit bagi saya dalam pelayanan itu. Itulah. Oke. Itu saja. Kira macam mendalam juga dia punya setelah pelayanan yang begitu panjang makan. Jadi kau apa kenangan manis kau? Apa? Kau punya kenangan manis apa? Saya punya Dalam kenangan pelayanan. manis. Saya siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Tidak apa, saya skop yang lain lah. Next podcast lah kan. Next podcast lah. Oke. Kita lain.